Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf sebelumnya tadi macet ya, di jalan ada ini pejabat yang lewat, mungkin iring-iringannya panjang jadi lumayan 15 menit ya telat. Oke. Langsung saja untuk pertemuan Applikom hari ini. Nanti kita akan membahas materi Microsoft Excel. Ya, kita dahulukan Microsoft Excel ya, karena yang lumayan jarang Anda gunakan selama Anda kuliah. Jadi kita perdalam seperti kisi-kisi yang saya share di grup. Jadi materinya hanya sedikit sekali sebetulnya, ya, seperti yang saya share di grup. Jadi kisi-kisi materinya hanya 6 materi, ini resmi dari TIPD, Microsoft Excel, layout tabel, fungsi statistik, fungsi string, fungsi logika, grafik, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Ya, jadi ada 6 submateri yang harus Anda kuasai untuk dapat mendapatkan sertifikat ujian nanti kalau ujiannya lulus ya. Jadi 6 materi ini harus benar-benar Anda kuasai. Nanti ketika ujian batas minimalnya itu 75. Batas minimalnya 75. Kemudian untuk teknis perkuliahan yang menggunakan Google Meet ya, seperti yang sedang kita laksanakan ini. Untuk kehadiran tidak saya jadikan syarat ujian, yang penting nanti ketika ujian Anda mengerjakan dan bisa, itu jadi syarat lulusnya ya. Jadi saya tidak memberikan syarat hadir berapa persen nanti mendapatkan nilai, tidak ya. Basisnya saya untuk menilai hanya ujian saja. Untuk ujiannya yang mengulang kerjakan saja nanti materi yang mengulang saja. Begitu juga dengan kuliahnya, ikut kuliah yang materinya ngulang saja nggak apa-apa. Ya, jadi kalau mengulang Microsoft Excel ya ini ikut kuliah Microsoft Excel aja nggak apa-apa. Nanti Microsoft Word dan PowerPoint-nya tidak perlu ikut, tidak apa-apa. Barangkali bosan ya, karena materinya kisi-kisinya itu semuanya adalah materi dasar sekali ya, sangat dasar. Itu kan hanya terkait layout halaman, dropcap, format kolom, insert picture, itu kan semuanya sangat dasar sekali Microsoft Word. Hampir semuanya sudah Anda lakukan ya ketika membuat makalah ataupun membuat tugas ya, mengerjakan tugas perkuliahan. Tapi biasanya Excel ini jarang dilakukan, jarang ditemui ya, jarang digunakan kecuali mahasiswa akuntansi mungkin yang VB, mungkin Microsoft Excel sering menggunakannya ataupun matematika. Tapi kalau prodi lain seperti FUA, FUA, dakwah kayaknya jarang menggunakan Excel. Ini yang biasanya memang banyak yang belum lulus itu kebagian besar di materi Microsoft Excel. Oke, kisi-kisinya seperti ini. Silakan sebelum kuliah kita mulai, barangkali ada pertanyaan terkait teknis perkuliahan besok selanjutnya ataupun teknis ujian. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk pengumpulannya nanti gimana ya Pak? PC Bapak atau Oh gimana? ya, untuk Pengumpulan uji ujian. ujian nanti saya umumkan ya kalau materinya sudah selesai semua, pertemuan keempat. Nah, biasanya kan ada 4 pertemuan ya. Jadi pertemuan terakhir ini ujian. Untuk ujiannya eh, seperti ini, seperti perkuliahan. Jadi kita bertemu dulu di Google Meet, pengantar ujian. Nanti
jenengan semua baru mengerjakan ujian. Soalnya nanti saya share di grup. Waktu ujiannya lamanya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Tergantung berapa materi yang jenengan kerjakan. Ya. Kalau 3 materi ya biasanya saya memberi waktu 2 jam. Nanti ujiannya dikirim ke email. Ujiannya nanti saya jelaskan ketika pas sesi ujian. Yang pasti nanti Baik, Pak. Terima kasih. tetap kita bertemu dulu di Google Meet ya, di Meet ini kita bertemu. Nggih, Pak. Oke, langsung saja ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi Microsoft Excel-nya. Oke. Jadi kalau Anda sudah membuka link YouTube yang kemarin saya share di grup, itu sebenarnya materinya atau isi perkuliahannya sama dengan kelas-kelas yang lain. Ya, karena saya mengejar minimal kisi-kisi ya. Kisi-kisi biar nanti sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh TIPD. Jadi kalau ada tambahan materi, nanti silahkan pada sesi pertanyaan. Boleh bertanya di luar kisi-kisi barangkali untuk menambah wawasan tentang Microsoft Excel. Sebenarnya kisi-kisi yang diberikan TIPD itu sebenarnya tidak ada, hampir tidak ada 0,01% ya, dari semua fitur yang ada di Microsoft Excel, yaitu sangat sedikit sekali, hingga diharapkan memang Anda benar-benar menguasai, dan nanti ketika ujian lulus ya nanti Anda barangkali yang sudah semester tua bisa langsung mengajukan ujian kompre maupun murakosa. Jadi dimanfaatkan dengan baik karena antrian pendaftaran aplikum biasanya panjang, rebutan, cepet-cepetan. Ya, jadi kalau Anda yang semester atas terkendala dengan aplikasi komputer, mata kuliah aplikasi komputer sangat disayangkan sekali. Ya. Di materi dasar saya harap Anda menguasai. Silakan Anda bisa mencari materi lain di YouTube, tutorial yang lain banyak sekali ya, sekitar kisi-kisi yang tadi saya sampaikan. Banyak sekali tutorialnya. Barangkali di perkuliahan yang saya laksanakan, yang saya ampu ini, yang saya sampaikan tidak paham ya, kurang paham, biasanya di tutorial-tutorial yang lain ada yang lebih bisa memahamkan Anda, silakan. Oke, seperti yang di kisi-kisi. Yang pertama, kisi-kisinya ya layout tabel, fungsi statistik, fungsi string ya. Saya anggap Anda sudah bisa membuat tabel ya, karena mudah. Ya, jadi ini tampilan Microsoft Excel ya. Microsoft Excel itu tampilannya seperti ini, worksheet-nya, lembar kerjanya ya, terbagi dari kolom A, B, C, dan seterusnya, dan baris. Pertemuan antara baris dan kolom dinamakan sel. Ya, jadi yang saya tunjuk ini namanya sel B2 karena pertemuan antara kolom B dan baris 2. Nah, ini sel. Nah, ini worksheet Microsoft Excel-nya. Kemudian ada menu, hampir sama seperti Microsoft Word, ya. Ada menu.
Kemudian ada icon toolbar, toolbarnya ini, ya, ini banyak sekali fungsinya. Kemudian khusus untuk Excel, karena fungsinya Excel itu adalah fungsi khususnya untuk mengolah angka, ada formula di Microsoft Excel ini, ada menu formula. Banyak isinya adalah formula-formula yang digunakan untuk mengolah angka ataupun mengolah teks. Ya. Jadi ada auto sum atau penjumlahan, ya, average untuk mencari rata-rata, kemudian ada logika, ya, ada logika if, logika and, logika not, dan lain sebagainya. Ya. Fungsi khususnya, sebetulnya fungsi utamanya Excel, Microsoft Excel adalah untuk mengolah angka. Ada fungsi tambahan atau fungsi yang tidak utama sebetulnya kan, fungsi tidak utama atau fungsi tambahan itu bisa digunakan juga untuk mengolah kata, mengolah teks seperti Microsoft Word. Tapi tampilannya tidak sebaik di Microsoft Word. Ya, jadi makanya ada fungsi-fungsi khusus di Microsoft Office. Oke. Jadi ada dua karakter di Microsoft Excel, ada karakter angka dan karakter teks atau huruf. Ya. Kalau karakter angka saya tulis otomatis akan bergeser ke kanan. Ini berarti karakter angka. Kemudian karakter teks kalau ditulis akan otomatis bergeser ke kiri. Ini karakternya teks, ini karakter angka. Campuran antara huruf dan angka ini oleh Microsoft Excel dianggap sebagai teks. Misalkan 12AB. Dianggap karakternya adalah karakter teks. Sehingga tidak bisa diolah seperti operasi matematika. Ya, misalkan kalau dalam matematika kan sebenarnya 12A 2A misalnya. Kalau secara matematika kan 12A ditambah 2A itu kan harusnya 14A. Tapi kalau di Microsoft Excel ini tidak bisa dijumlahkan karena ini adalah karakternya teks. Nah, ditambah akan muncul value. Ya. Ada muncul value. Value berarti keliru ya, ada kesalahan karakter, penulisan karakter. Tapi kalau di sini saya ganti angka 12 dan 2, maka akan muncul 14. Jadi ada dua karakter yang perlakuannya berbeda nanti ketika membuat formula ataupun menuliskan rumus di Microsoft Excel. Ya. Cara menuliskan formula di Microsoft Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Ya. Selalu diawali dengan tanda sama. Kalau tidak ada tanda sama dengan, ini akan dianggap sebagai menulis teks biasa. 12 ditambah 2. Ini tidak akan bisa. Tapi kalau sama dengan 12 ditambah 2, akan muncul angka 14. Ya, selalu diawali dengan tanda sama dengan. Oke. Garis-garis pada Microsoft ini, kumpulan sel-sel ini tidak ini memang sel maya ya, garis-garis maya. Jadi kalau di print tidak akan muncul di kertas kecuali kalau diberi background. Diberi border seperti ini. Diberi border, jadi di blok tinggal diberi border, ini banyak pilihan bordernya. Ini kalau di print akan muncul di kertas garis. Oke, pengantarnya seperti itu. Kita langsung mata materinya. Saya sudah membuat tabel ya, nilai mata kuliah aplikasi komputer ini untuk diolah ya. Isi kolom-kolom yang kosong ini, yang warnanya kuning. Kita isi. Nah, saya sudah siapkan ada 6 data mahasiswa.
ya, 6 data mahasiswa, dan nama, ada NIM. Kita diminta untuk mengisikan kolom yang kosong, ya. Kolom-kolom yang kosong ini kita isi. Ya, kita olah datanya agar dapat dipahami oleh pembaca. Ini ada nama, ada NIM. Nah, kita diminta untuk mengisi, sebetulnya kita hanya diminta untuk mengisi ini. Nah, hanya diminta untuk mengisi ini, kolom ini. Asal fakultas menggunakan rumus logika if, ya. Kemudian bisa juga menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian ada HLOOKUP. Sebenarnya kita diminta untuk mengisi ini, ya. Untuk mengisi kolom asal fakultas dan asal prodi, kita menggunakan tabel yang sudah disiapkan, tabel bantunya ini. Ya. Nama fakultasnya Tarbiyah, Dakwah, Usuluddin Syariah. Berdasarkan kode huruf yang ada pada NIM. Jadi NIM-nya sudah saya buat campuran antara huruf dengan angka. Huruf depan, huruf pertama ini sebagai kode fakultas. Kemudian huruf kedua ini adalah kode prodi. Kemudian dilanjutkan dengan angkatan dan nomor huruf. Kita diminta untuk mengidentifikasi Ari itu mahasiswa fakultas mana dan prodinya apa berdasarkan NIM. Kalau datanya hanya 6, ini secara manual itu sebetulnya bisa cepat, ya. Kita lihat dari NIM T, NIM-nya T, depannya berarti Fakultas Tarbiyah, prodinya G. G, keterangan prodi G, G berarti prodinya PGMI. Nah, ini kalau datanya 6, itu sangat cepat sebetulnya. Karena ini kan perkuliahan, ya, jadi saya menggunakan data 6 saja, nggak bisa. Nanti kalau saya berikan data 1000, ya, baru kuliah sudah diberi 1000 data, nanti Anda malah pusing sendiri. Jadi hanya saya ambil sampel 6 sebagai contoh. Jadi nanti ketika Anda ujian, ya juga tidak boleh mengerjakan secara manual, tapi harus menggunakan formula yang nanti Anda pelajari. Ya. Kemudian Andi, NIM-nya DK, D depan berarti dakwah berdasarkan kode ini. Kemudian huruf kedua prodinya apakah? KPI. Nah, dan sebagainya dan seterusnya. Oke, langsung saja kita buat. Untuk awalan kita buat kolom maya, nanti kolom bantuan sementara, ya, sebelum nanti ke umumnya. Kita potong kode huruf fakultasnya, kemudian kode huruf prodinya dulu supaya nanti kita bisa mengidentifikasi. Cara memotong satu atau lebih teks atau huruf dari barisan huruf ini menggunakan fungsi string. Fungsi string, ya, untuk memotongnya. Caranya bagaimana? Di awal dengan tanda sama dengan, kemudian kode fakultas itu kan berada paling kiri, berarti sama dengan left, ya, saya belajar bahasa Inggris, left. Ini sudah muncul formulanya, kita double klik. Kemudian teks. Teksnya mana yang akan kita potong? Nah, kita klik teksnya. Kemudian di sini sudah ada panduannya, titik koma. Ya, ini titik koma. Komputer Anda bisa juga koma, bisa juga titik koma. Sesuaikan saja dengan keterangan yang ini, keterangan bantunya, ya, yang warna ini bawah. Kalau saya titik koma, kemudian 6 char itu jumlahnya berapa yang akan kita ambil? 1. Karena kita hanya akan mengambil huruf paling depan.
huruf paling kiri, 1 saja, berarti titik koma 1. Kita enter. Ya. Maka akan muncul huruf T. Untuk yang ke bawah, tinggal kita letakkan kursornya di kanan bawah, tarik. Set. Nanti huruf depannya akan terambil semua. Ya. Sama dengan left, teksnya, letak sel dari teks, kemudian titik koma 1. Kenapa 1? Karena kita hanya akan mengambil 1 huruf. Kalau kita mau mengambil 2 huruf, ya isi koma, titik koma 2. Oke, untuk kode huruf prodi. Kode huruf prodi ini pada huruf kedua. Ya. Huruf kedua atau digit kedua, sebanyak berapa kode hurufnya? 1. Ya, berarti nanti kita ambil digit kedua sebanyak 1 huruf. Berarti hanya huruf G, K, H, I, dan sebagainya. Rumusnya sama dengan mid, diambil dari kata middle, ya, di antara, di double klik, kemudian start 6. Kita akan mengambil dari digit keberapa. Teksnya dulu diklik, titik koma. Kita akan ambil dari digit keberapa? Huruf G ini kan dari digit ke-2. Kemudian titik koma, sebanyak berapa huruf atau berapa karakter? 6 karakter, itu maksudnya karakternya akan yang katakan kita ambil berapa? 1. Kenapa 1? Karena yang akan kita ambil hanya huruf G. Ya, jadi karakternya 1. Kurung tutup, enter. Maka akan terambil satu karakter huruf yang berada dimulai pada digit ke-2. Kalau saya ganti ini 3, yang akan muncul berapa huruf? Formulanya terlihat di layar apa tidak? Terlihat, Pak. Ya. Kalau saya tulis 3 di situ, berarti yang akan muncul bagaimana? Pada 3 huruf. 3 huruf. 3 huruf, Pak. Dimulai dari digit keberapa? Kedua. 2, 3, 4. Yang akan muncul huruf apa saja? G19. Iya, 19, Mbak. Oke. Kalau saya ini yang di sini saya ganti 3, yang muncul berapa huruf? 3 huruf, Pak. 3 huruf. Dari mana saja? Dari 190. Ya, kita buktikan. Ya, yang muncul 19. Nah, karena kode huruf prodinya yang akan kita gunakan itu adalah huruf kedua. Saya 1, nanti kita buktikan. Mulai banyak 1 digit. Oke. Lanjut. Ini bisa ya, fungsi string ya, Bisa, Pak. huruf dari susunan huruf yang ada. Oke, kita lanjutkan untuk mencari asal fakultasnya. Ini kan tadi sudah dipotong ya, kode fakultasnya. Kita cari namanya. Ini kan baru kode, belum nama. Kita cari nama fakultasnya T. Ya. Tapi kita isinya tidak menggunakan manual, kita menggunakan formula if logika ya, formula ini logical if. Bagaimana caranya? Diawali dengan tanda sama dengan if. Nah, sudah muncul if.
Logical testnya berarti maksudnya yang akan kita tes logika. Kan kode fakultasnya. Jika sel kode fakultas yang ada pada sel D5, jika kode fakultas yang ada pada sel D5 sama dengan huruf T, ya, tadi ini karena kenapa ada tanda petik 2 diakhiri dan diawali tanda petik 2? Karena T ini adalah karakternya huruf atau teks, maka ketika menuliskan formula harus diawali dan diakhiri tanda petik. Jika itu huruf pada sel D5 sama dengan T, maka ya, tanda petik. Ya. Ini value if true-nya tarbiyah. Logical test-nya D5 sama dengan T, maka value if true-nya atau pernyataan benarnya maka akan terisi tarbiyah. Titik koma, value if false. Jika bukan T, maka bukan. Ya. Si bukan. Kemudian kurung tutup. Enter. Akan muncul iya. Kemudian yang bawah kita tarik. Ya, letakkan kursornya di kanan bawah. Ya. Yang kodenya bukan T, maka akan muncul bukan. Ini kodenya D. Berarti di sini sebetulnya harus muncul dakwah. S di sini harus muncul syariah. U di sini harus muncul usuluddin. Kenapa munculnya bukan? Karena tadi kita menuliskan formulanya hanya untuk fakultas tarbiyah saja, hanya untuk kode T saja. Mana agar muncul juga untuk kode D, S, U, E, kita tinggal kopikan saja dari sini. Dari I, kita kopikan. Bentar dulu, ini kayaknya jadi belum dimatiin ini nih. Mas Ade. Mas Ade. Oh ya udah dimatiin ya Mas Ade. Oke. Lanjut ya. Jadi kan hanya satu if ya. Kita kopikan saja untuk if yang lain agar nanti ketika mengisi di bawah, ketika muncul kode D langsung terisi dakwah dan seterusnya. Kita kopikan ini dari if sampai titik koma yang ini. Ya. Kita kopikan, kita paste ke sini lagi. Nah, di setelah titik koma. Nah, Ctrl V. Ganti saja D dakwah. Kita taruh di sini lagi kursornya, tempel, kemudian S syariah. Kita tempel lagi di sini. U usuluddin. Kemudian kita tempel di sini. Ekonomi. Sudah semua? Ada 5 fakultas. Kalau sudah kita enter. Sorry.
Kita hitung kurung bukanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurung tutupnya juga harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang bawah, letakkan kursor kanan bawah tarik. Maka akan muncul D, dakwah, S, syariah, U, usuluddin, E, ekonomi, T, tarbiyah. Ya, ini penggunaan logika if. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau bisa menuliskan logika if 1 saja ini, yang tarbiyah tadi, tinggal dikopikan saja ke samping-sampingnya. Jadi ini efektifnya Excel dibandingkan dengan manual, ini kita hanya membuat formula pada data yang paling atas, pada data pertama. Untuk data selanjutnya, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kalau sudah muncul hasilnya, berarti formulanya pasti benar. Tapi kalau di bawah ternyata ada yang keliru, misalkan ada yang kurang nulisnya, misalkan ekonomi saya tidak tuliskan. Oh, ternyata ada yang muncul bukan. Pasti paling atas ada yang kurang. Masih yang kode F belum masuk tadi, karena saya hapus ya. Seperti itu cara ngeceknya, formula yang Anda buat benar atau tidak, itu ketika ditarik ya ke bawah, ketika ditarik ke bawah, ya semuanya terisi dengan data. Ya, tidak ada yang tulisannya tadi value atau lain-lain. Atau none itu pasti formula yang Anda buat paling atas itu keliru. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Tadi kita mengisi nama fakultas dari kode menggunakan rumus logical if ya. Sekarang kita coba menggunakan rumus yang VLOOKUP. Mengisinya sama untuk mengisi nama fakultas tapi menggunakan formula VLOOKUP. Langkahnya sama dengan VLOOKUP. Oh ya, sebelumnya maksud dari VLOOKUP itu diambil V-nya itu vertikal. Lookup kan melihat ya. Jadi mengisi data dengan merujuk atau dengan membaca tabel yang tersusun secara vertikal. Ini kan kode fakultas, tabelnya tersusun secara vertikal, kan dari atas ke bawah bacanya. Tapi kalau nanti asal prodi, kita menggunakan lookup, horizontal lookup. Kenapa? Karena tabel bantunya atau tabel yang akan dibaca itu disusunnya secara horizontal, membacanya ke kanan. Ya. Makanya horizontal, lookup. Tapi kalau mengisi nama fakultas menggunakan VLOOKUP karena tabelnya tersusun secara vertikal. Oke. Jadi ini menggunakan VLOOKUP. Kemudian lookup value. Ya, lookup value sama tadi kode mana, kodenya pada sel berapa yang akan kita baca? Pada sel D5. Ya, ya. Titik koma. Ya. Tabel array. Maksudnya tabel bantunya, tabel keterangannya itu kita blok. Yang ini kita blok. Semua. Kita blok semua ya. Semuanya kita blok yang hubungannya dengan tabel kode fakultas. Kita blok. Kemudian kita kunci. Yang ini tabel array-nya kita kunci dengan menggunakan tanda mata uang dolar shift angka 4. Kenapa kita kunci? Karena agar tabel array-nya selalu menunjuk kepada tabel bantu ini
ketika nanti untuk mengerjakan, untuk mengisi baris-baris yang di bawahnya. Makanya kita kunci. Kuncinya sebelum huruf C dan sebelum angka. Maksudnya mengunci kolom dan mengunci baris. Ini maksudnya kita kunci sel C17. Ya. Kita kunci sel C17 ini. C17 sampai sel D21 kita kunci. Kita kunci. Nah, kita kunci. Dari sel 17 sampai sel 21 kita kunci. Sudah, kemudian titik koma, kolom indeks 6. Tabel array yang kita blok tadi, kan ada dua kolom. Kolom kode huruf dan kode nama fakultas. Nah, kolom indeks 6, ini maksudnya dari dua kolom yang kita blok, kolom berapa yang akan kita gunakan untuk mengisi ini? Ini kan akan diisi dengan nama keterangannya, nama fakultasnya berarti pada kolom kedua. Hanya di sini call index 6-nya ditulis 2. Kemudian titik koma, true or false. Nah, diakhiri selalu dengan angka 0. Selalu diakhiri dengan angka 0. Kemudian kurung tutup. Nah, enter. Maka akan muncul sama tarbiyah, dakwah, syariah, usuluddin ekonomi. Tarbiyah lagi berdasarkan tabel ini kan sama. Nah, kalau ini kita tidak kunci, ya tidak diberi tanda uang dolar, ya. Pertama jadi ada isi tarbiyah. Kedua ketika ini ada ini berarti keliru formulanya. Kenapa keliru? Kita cek. Ketika di baris pertama benar menunjuk tarbiyah. Ketika di baris kedua, ya. Ketika di baris pertama, ulangi ya. Ketika di baris pertama, tabel array-nya menunjuk ini benar. Ketika di baris kedua, tabel array-nya pindah ke bawah. Yang atas tidak tersorot. Ketika ke baris ketiga, semakin ke bawah lagi. Ini juga sama. Nah, makanya ada yang keliru nih pasti di atasnya. Nah, ternyata kurang kunci, dikunci di situ. Nanti ketika dipindah, ditarik ke bawah, menghasilkan isian yang sesuai. Kita cek paling bawah. Ini tabel array-nya selalu menunjuk ini. Ini fungsinya kunci, ya, dikunci array-nya. Tabel array-nya kita kunci dengan tanda mata uang dolar atau shift 4, ya. Pencet shift kemudian angka 4 pada keyboard. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Tadi yang kita kan sudah menggunakan logika if, satunya menggunakan VLOOKUP. Ada yang bisa mengidentifikasi kira-kira lebih efisien yang mana? Logika if atau VLOOKUP? Logika if, Pak. Logika if kenapa? Ya, rumusnya lebih mudah, Pak. Rumusnya lebih mudah. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke. Ya, nih. Jadi Mas Ade logika if ya silakan. Nanti ketika ujian boleh logika if, boleh VLOOKUP ya. Nanti terserah. Tapi nih, kekurangannya logika if. Misal, ini kan data fakultasnya baru 5. Nanti kalau ada tambahan fakultas misalkan ada tambahan isi nomor 78 dengan fakultas, misalkan fakultasnya nambah, bukan hanya 5, nambah 4 misalkan. Nanti Anda mengulangi menuliskan formula paling atas lagi. Formulanya diulangi nulisnya dari atas. Nambah 3 fakultas kan berarti nambah formula. Ya. Tapi kalau menggunakan VLOOKUP, ya,
menggunakan VLOOKUP ini, VLOOKUP atau HLOOKUP, kita tinggal menambahkan, misalkan di sini nambah apa ya, fakultas M misalkan, MIPA. Nah, misalkan ada tambahan satu fakultas, fakultas MIPA. Berarti kalau Anda menggunakan logika if harus nambah rumus dari awal, dari baris pertama. Tapi kalau menggunakan VLOOKUP, Anda cukup menambahkan database-nya saja. Ya. Database-nya nambah sampai 100 pun, Anda tidak perlu mengubah formulanya, cukup menambahkan database-nya saja. Yang penting yang penting tabel array-nya kita tambah. Jangan hanya sampai D21, tapi sampai D100, misalkan barangkali nanti ada tambahan sampai 100 fakultas. Ya. Jadi areanya kita tambah. Ya, kita tambah. Jadi kalau misalkan ada tambahan fakultas lagi, ini sudah masuk ke dalam area ini. Jadi kita tidak usah mengubah formula dari awal. Misalkan ada 1.000 mahasiswa, tidak usah mengubah formulanya di paling atas, ya. Jadi misalkan ada nambah mahasiswa 1 MIPA begitu. Tidak usah mengubah dari awal nama fakultasnya. Formulanya. Misalkan ini. Misalkan tadi nambah MIPA ya. Nomor 7. HD ya. Kan MF 17 Nah, kan otomatis nambah fakultas MIPA di sini. Otomatis nambah. Tapi isian asal fakultas yang menggunakan logika if, ini isiannya apa? Bukan. Kenapa bukan? Karena formula di awalnya belum kita dimasukkan fakultas MIPA. Ya, ini kekurangannya menggunakan logika if. Jadi kalau misalkan nambah data, ini bisa kita harus mengubah formula di awal. Ya, itu bedanya. Misalkan ada lagi kita ada tambah fakultas teknik, ya. Misalkan ini N, teknik. Misalkan Irma, misal N ke fakultas teknik, prodi geologi, misalkan. Nah, ini otomatis akan muncul nama fakultasnya adalah fakultas teknik. Tapi di logika, menggunakan rumus logika if masih terisi bukan, karena belum diinputkan. Itu ya. Jadi ini kekurangannya menggunakan logika if. Kekurangan yang lain selain itu juga terbatas. Logika if itu hanya bisa membuat susunan if itu hanya 60 sekian. Ya. Tidak bisa unlimited. Tapi kalau menggunakan VLOOKUP, pembacaan tabel, mau tabelnya panjang seberapapun masih bisa terbaca. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Mengisi asal prodi dengan rumus HLOOKUP. Kenapa HLOOKUP? Karena tabel bantunya disusun secara horizontal. Langkahnya sama. Ya, sama dengan lookup. Lookup value-nya mana? Lookup value-nya adalah ini kode prodi, ya. Titik koma. Tabel array-nya mana? Kita blok ini. Ya, kita blok. Ada 2 baris. 2 baris kita blok. Jangan lupa kita kunci. Kemudian
kemudian titik koma, row indeks 6 pada baris mana yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom asal prodi. Berarti kan pada baris kedua dari dua baris yang kita blok. Berarti kan ada dua baris yang kita blok. 1, 2. Yang digunakan untuk mengisi adalah baris yang isinya nama prodi. Berarti baris kedua, titik koma, 0. Diakhiri dengan 0. Maka akan berisi. Nah, ya. G PGMI, benar. K KPI. Nah, ini menggunakan lookup untuk mengisi asal prodi. Nah, sekarang kita sederhanakan langkahnya. Tadi kan kita sebetulnya menambah ini ya, menambah 2 kolom. Ini langkah tambahan. Kita bisa menghilangkan langkah ini, sebetulnya. Ya. Bagaimana langkahnya, bagaimana caranya, agar langkah ini kita tidak perlu lakukan, memotong secara membuat kolom lagi. Ini kan nanti akhirnya membuat ini ya, tampilannya jadi wagu ya. Masa ada tetap motong kode prodi, kode fakultas. Kita bisa langsung isikan ini. Caranya bagaimana? Jadi langkah yang digunakan, rumus formula yang digunakan untuk memotong mengambil kode prodi, kita copy formulanya. Ini kita copy, kita isikan ke sini. Ya, ganti ini. Nah, kita ganti ini. Nah, kan otomatis ini menyorot langsung ke NIM. Enter. Nanti langsung. Jadi kalau kode hurufnya kita hapus, kode huruf prodinya kita hapus, ini akan tetap terisi. Ya. Jadi nggak ada pengaruhnya. Jadi tidak perlu menambahkan kolom baru tentang kode huruf prodi. Beda dengan yang tadi, yang fakultas. Kalau kita hapus ini, maka ini akan hilang. Karena tadi yang digunakan untuk kolom indeksnya ini adalah sel ini, ya. Tapi kalau yang tadi, kalau yang terakhir tadi, nah, kolom indeksnya kita gunakan langsung memotong NIM. Jadi formula yang ada pada sel kolom E tadi, yang ini kita kopikan, ya, mengganti yang di sini. Begitu juga kita mau mengubah ini juga boleh, bisa ya. Jadi sel yang digunakan untuk memotong kode prodi, kode fakultas, kita copy formulanya, kita isikan ke sini yang fakultas. Nah, ganti ini, kontrol. Ya, jadi kalau ini dihapus tidak ada masalah. Jadi nanti tampilannya akan bagus. Nah, jadi seperti ini. Ini hapus. Oh ya, ini hapus misalnya. Ini dihapus kan. Jadi kalau ini kita hapuskan, tampilannya akan bagus. Nah, seperti ini. Hanya seperti ini saja nanti. NIM, langsung fakultasnya apa, prodinya apa. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Nah, kalau tidak ada, Belum, Pak. ya, jadi bisa dipahami ya. Lanjut, ngisi. Ini sebetulnya matematika biasa, ya, tidak seribet yang tadi. Persen nilai, jadi sudah ada nilai Microsoft Word masing-masing anak. Kemudian kita isi bobot nilai masing-masing
materi. Jadi 80 Word 80, bobot nilainya 30% dari 80. Berarti nanti diambil berapa nilainya. Itu tinggal dikalikan matematika biasa, operasi matematika biasa saja. Ini kan tinggal berarti sama dengan 30% dikali itu shift 8 ya. Nilai Word-nya. Enter. Yang ini sama Excel sama dengan 40% dikalikan nilai Excel-nya. Selanjutnya yang ini sama dengan 77% dikalikan nilai PowerPoint. Sudah selesai. Kemudian isi yang di bawah yang tinggal kita blok, taruh kursornya di kanan bawah, tarik. Nah, sudah selesai. Ini bobot nilai masing-masing materi. Kemudian nilai akhir adalah jumlah dari bobot nilainya. Sama dengan summary atau sum, boleh menggunakan sum, boleh menggunakan yang ini ditambah sel yang satu. C5 ditambah sel K, boleh. Ataupun menggunakan ini. Oh, sorry, kok ini 77%, sorry, ini bukan 77% ya. 30%. PowerPoint kan materinya 30%. Dan boleh juga menggunakan sama dengan sum. Summary itu jumlah. Kita blok yang akan dijumlahkan, enter, tarik. Maka akan muncul nilai ini. Ya, nilai akhirnya. Kemudian isi kolom keterangan. Ini maksud dari saya, kolom keterangan diisi lulus atau ulang, mengulang. Berdasarkan apa? Berdasarkan KKM. KKM-nya 75. Berarti kalau nilai akhirnya kurang dari 75, maka anak tersebut mengulang. Kalau dari data ini yang akan mengulang adalah terakhir ini. Siapa ini? Hidayah. Yang terlihat. Kalau datanya nasi terlihat. Kalau datanya sampai 1.000 mahasiswa, 1.000 siswa, itu ngecek satu-satu, itu resiko kelirunya besar. Makanya kita menggunakan formula tadi. Digunakan adalah formula if. Ya, sama dengan jika. Ya, if. Ini. Jika logical testnya ini. Jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan, ya kan tadi kan KKM-nya 75. Berarti 75 ke atas lulus, kurang dari 75 ke bawah mengulang. Berarti kan ini. Jika sel L5 ya ini lebih besar sama dengan 75. Kenapa 75 tidak ada tanda petiknya seperti yang tadi ketika mengisi kode fakultas, karena 75 adalah karakternya angka, tidak perlu tanda petik. Maka lulus. Nah, kalau lulus yang ini diberi tanda petik. Karena karakternya teks. Dah. Kemudian titik koma, value if false-nya, jika selain ini, selain ini kan berarti jika kurang dari 75. Maka langsung ditulis mengulang. Atau lulus. Ya kan, benar. Yang terakhir mengulang, kenapa mengulang? Oh, nilainya kurang dari 75. Ini jika yang disyaratkan hanya satu, yaitu nilai akhir. Kalau syaratnya nambah lebih dari satu, misal selain nilai akhir juga 75, Word-nya juga harus minimal 75. Ya, jadi saya tambah sini. KKM nilai akhir. Word. Excel. Nah, misalkan 75.
Misalkan Word 80, Excel 70, PowerPoint 75 misalnya. Ya. Jadi selain nilai akhir 75, juga ada syarat ini. Ada syarat masing-masing materi memiliki batas minimal juga. Jadi misalkan sini, misalkan yang pertama Ari nilai akhirnya 81, tapi Microsoft Word-nya dapat 79 misal. Nanti pasti Ari tidak lulus atau mengulang. Mengulang apa? Mengulang Word. Kenapa? Word-nya kan KKM-nya 80, tapi dapatnya 79. Walaupun nilai akhirnya 81. Seperti itu. Nah, langkah menulis formulanya bagaimana? Sama dengan if tambah formula 1 N. Nah, jadi if N dan ya, maksudnya kan jika N kan dan ya, N kan dan, yang mana dan itu semua syarat harus terpenuhi. Jadi 4 syarat ini harus terpenuhi, maka harus ada tambahan logical N. If N. Logical satunya nilai akhir harus lebih besar sama dengan 75. Nah, logika 1 sudah. Titik koma. Nilai Microsoft Word-nya. Microsoft Word kan berarti pada sel ini. Mana? Nah, yang Microsoft Word-nya. Ingat ya, pakainya adalah nilai, bukan bobot. Ya, nilai. Jika Microsoft Word lebih besar sama dengan 80. Titik koma. Excel harus lebih besar sama dengan 70. Titik koma. PowerPoint harus lebih besar sama dengan 75. Sudah syaratnya hanya 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini sudah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah, kurung tutup. Value if true, titik koma. Value if true-nya tadi lulus. Nah, jika selain itu berarti mengulang. Nah, yang pertama jadi mengulang. Nah, yang mengulang 3, yang lulus hanya 2. Kalau syaratnya ditambah. Ya, kalau syaratnya ditambah, yang mengulang jadi 4, yang lulus hanya 2. Kenapa tadi? Karena syaratnya nambah jadi 4. Ini. Itulah jika ini ya, formulanya menggunakan N. Karena syaratnya 4 berarti formulanya N. Tapi kalau syaratnya salah satu dari 4 ini, ya, beda ya. Kalau tadi kan syaratnya harus 4. Kalau yang sekarang salah satu dari 4 ini memenuhi KKM, maka lulus. Nah, kalau hanya salah satu dari 4, berarti N-nya di sini diganti OR. Nah, atau kan berarti salah satu sudah memenuhi, lulus semua. Apa yang terjadi? Maka ya lulus semua. Karena kan hanya salah satu. Yang ini walaupun nilai akhirnya 68, tapi ada salah satu yang lulus, yaitu Excel. Maka jadi, tapi kan jarang ya syarat seperti itu. Yang ada ya syarat pakainya N. Nah, oke. Bagaimana membuatkan grafiknya? Nah, itu tulis sekarang di sini. Berapa jumlah yang lulus, berapa jumlah yang belum lulus, menggunakan rumus sama dengan count if. Nah, count if, rank-nya mana? Rank-nya ini. Berarti ini saya ganti dulu ya.
ininya harus sama, hurufnya lulus, mengulang. Sama dengan count. If ranknya mana? Kita blok. Jangan lupa dikunci. Nah, kemudian titik koma. Kriterianya mana? Klik yang lulus. Jumlah yang lulus 2, jumlah yang mengulang 4. Kalau dibuatkan grafik diagram lingkaran bagaimana, Tin? Kita blok, insert, diagram lingkaran, selesai. Nah, ini diagramnya. Lulus yang biru, mengulang yang kuning. Kita sesuaikan. Nah, lulus 33%, mengulang 67%. Ini untuk buat diagram. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, harap bisa dipahami ya. Nanti Anda silakan belajar lagi di rumah, banyak tutorialnya ataupun mengulang-ulang tutorial yang sekarang sudah saya berikan. Nanti kan saya upload ke YouTube, silakan Anda buka link YouTube saya yang kemarin saya share. Nanti saya upload ke sana. Ya, silakan dipelajari lagi di rumah. Oke, begitu ya. Oke, Pak. Lanjutkan kuliahnya hari besok ya, kita besok lanjut. Kita besok kuliah hari Sabtu jam 8 ya. Baik, Pak. Ya, kita besok hari Sabtu kita kuliah lagi jam 8. Langsung saja Word dan PowerPoint karena kan sudah biasa Anda gunakan kalau Word dan PowerPoint. Paling nanti kalau ada pertanyaan yang terkait dengan penggunaan Microsoft Word di luar kisi-kisi yang ada. Oke, kita besok kuliah jam 8. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kuliah dan ujiannya yang penting lulus ya sehingga tidak mengulang. Amin. Amin. Iskannya itu ngantri biasanya. Nah, ini karena berkahnya pandemi online jadi kelasnya bisa banyak ya. Nanti kalau sudah offline kelasnya terbatas, lebih sulit lagi kalau mendaftar ke Siska karena kuotanya pasti kan lebih sedikit daripada online. Kalau online kan tidak terbatas dengan ruangan ya, jadi kuotanya banyak sekali ini ya, biar bisa cepat-cepat lulus applikom. Tapi nanti kalau sudah offline, ini kuotanya akan lebih sedikit karena terkendala ruangan yang terbatas. Jadi saya harap nanti ketika ujian lulus ya, makanya benar-benar dipelajari. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.